Kalau dari saya sih ya memang bencana rob ini sebenarnya memang ya kita nggak ingin ya Mas ya untuk menerima, walaupun memang setiap tahun ada beberapa daerah yang terdampak rob, tapi ternyata tahun ini bisa dikatakan yang paling parah. Suatu kehormatan di studio sudah hadir perwakilan dari MIFA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mas Hamid dan juga Mas Yayan, betul ya? Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Setelah aktivitas seminggu lebih untuk penanganan bencana rob, ya MIFA menjadi garda terdepan nih untuk korban rob ya. Kalau boleh tahu nih, mungkin banyak orang di luar sana belum mengerti tentang komunitas MIFA ya. Bisa dijelaskan mungkin sedikit apa sih MIFA itu, Mas? Mungkin Mas Hamid ya selaku ketua ya. Oke, terima kasih Mas Bayu. MIFA adalah suatu komunitas wirausaha muda Pekalongan yang mempunyai tagline profesinya pengusaha, hobinya nolong sesama. Nah, di sini kita banyak bidang yang kita dari anggota kita itu banyak sekali divisi-divisinya. Ada divisi bisnis, divisi sosial, divisi religi, divisi keuangan dan lain-lain, Mas. Gitu ya. Iya. Kalau untuk anggota sekarang udah berapa, Mas? Sekarang anggota sekitar 120-an. Aktif semua tuh ya, 100 itu ya. 50% aktif. 50% aktif. Cuma di grup rata-rata mereka sudah aktif ya. Aktif ya. Oke. Nah, ini yang jadi sorotan nih seminggu belakangan ini ya, karena di sebagian wilayah Pekalongan Utara dan sekitarnya, di Pekalongan saat ini sedang tertimpa musibah, ya ini bencana rob. Dan tanpa berpikir panjang, tanpa ada mekanisme tertentu yang memang harus dijalankan, MIFA langsung tanggap nih. Nah, Mas Yayan di sini selaku ketua divisi sosial. Koordinator ya. Ya, koordinator di divisi sosial MIFA. Nah, apa sih yang menjadi menjadi satu spirit bagi teman-teman MIFA untuk langsung terjun ke lapangan seperti itu, Mas? Oke, terima kasih Mas Wahyu. Jadi alhamdulillah di MIFA ini kita mempunyai anggota yang frekuensinya sama. Jadi kita itu memang mempunyai suatu tagline seperti yang tadi Mas Hamid sampaikan, bahwa profesinya pengusaha, hobinya nolong sesama. Jadi memang spirit sosial ini selalu kita dengungkan menjadi value, menjadi nilai di MIFA itu sendiri. Sehingga ketika teman-teman ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, itu alhamdulillah semua teman-teman itu langsung kompak, langsung terjun. Dan memang kita ketahui bersama bahwa seminggu kemarin Pekalongan itu ada rob, dan kami juga waktu itu banyak teman-teman yang juga terdampak rob, dan juga informasinya di-share ke grup. Dan alhamdulillah pada malam itu kita juga karena mempunyai spirit yang sama, visi yang sama untuk membantu sesama, jadi kita nggak berpikir panjang lagi, dan juga masih ada dana untuk sosial, jadi kita langsung terjun Mas untuk membantu. Dan juga alhamdulillah juga donasi juga luar biasa. Ternyata ketika kita membuka open donasi untuk dapur umum MIFA Peduli, itu alhamdulillah kita juga banyak mendapatkan support dari anggota MIFA dan juga donatur di luar MIFA. Gitu ya. Jadi memang begitu, misal ada satu bencana ataupun ada sesuatu hal yang perlu dukungan, momentum tertentu yang perlu dukungan dari teman-teman MIFA, langsung direspon ya, Mas? Alhamdulillah, responnya ini luar biasa, bahkan kadang-kadang di luar dugaan, Mas. Karena apa? Kita melihat juga banyak teman-teman MIFA itu sebenarnya juga mereka korban rob ya Mas Hamid ya. Jadi terdampak juga, tapi juga alhamdulillah mereka juga punya semangat yang sama untuk berbagi seperti Mas Yayan juga terdampak ya? Alhamdulillah. Mas Hamid juga kan ya? Kamu ya. Sama-sama terdampak ya. Yang ini nggak pesan Mas. Nggak pesan. Artinya memang tadi ya tagline-nya apa? Profesinya pengusaha, hobinya nolong sesama. Tidak hanya sekedar slogan, tapi memang benar-benar aksi nyata. Aksi nyata gitu. Nah, saya juga di sini melihat Mas dari kegiatan MIFA beberapa tahun terakhir ini ya, saya merangkum di antaranya lebih dominan ke sosial Mas, seperti bantuan untuk anak yatim, kemudian kemarin pasca pandemi itu ya, saat pandemi juga turun tangan untuk memberikan bantuan ke mereka yang terdampak COVID-19 dan seterusnya. Hampir setiap bulan itu agenda untuk menyalurkan bantuan itu selalu ada. Di sini apa nggak rugi nih teman-teman MIFA setiap hari harus
donasi. Mungkin Mas Hamid selaku ketua yang sering ngoprak-ngoprak. Gimana Mas? Alhamdulillah ya Mas, kalau kita dibilang rugi tentu kita tidak bisa bertahan selama 4 tahun ini. 4 tahun ya. 4 tahun ini dan kita selalu berada di jalur yang sama. Nah, kita sudah meyakini bahwa sedekah itu tidak mengurangi rezeki kita. Justru itu akan menambah keberkahan. Dan memang itu terbukti. Nah, makanya untuk setiap kegiatan aksi itu kita nggak mikir-mikir panjang lagi, apa yang ada kita langsung berikan kepada yang membutuhkan. Itu sih. Yang penting gerak dulu kan. Yang penting gerak dan alhamdulillah selalu di luar ekspektasi kita. Itu yang menjadi satu catatan saya ketika memang gerakan itu transparan ya Mas, dicantumkan di sosial media, kemudian siapapun yang mau donasi kita persilahkan dan kita akhirnya terbuka untuk umum juga ya. Dan akhirnya ini menjadi sorotan. Bahkan selentingan di luar sana berpikir bahwa MIFA ini adalah partai tertentu ya. Aksinya lebih cepat daripada partai, benar nggak? Tapi kita tidak menyayangi partai. Bukan partai ya. Komunitas ya. Komunitas yang memang konsentrasi di situ ya. Meskipun aksi sosial tetap jalan, bisnis juga tetap jalan ya Mas. Oke, Mas Yayan nih sebagai ketua dari koordinator dari divisi sosial Mas. Apa Mas yang melatar belakangi Mas Yayan sehingga setiap ada momentum di mana teman-teman harus terjun ke lapangan, harus turun tangan secara langsung secepat mungkin bergerak ke bawah Mas? Iya, karena saya lihat gini Mas, kita ini kan sejatinya kan kalau kita melihat diri kita sendiri itu kan kita nggak bisa hidup sendiri. Kita kan hidup di lingkungan sosial, sejatinya bahwa kita adalah makhluk sosial yang tentu saja kita harus membutuhkan orang lain dan kita juga harus siap untuk menolong orang lain. Jadi saya pikir kembali lagi ke diri kita sendiri bahwa kita adalah makhluk sosial yang ketika kita melihat teman-teman atau ada saudara kita yang membutuhkan, terutama di Kota Pekalongan dan sekitarnya ini, ternyata mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan uluran tangan kita. Jadi ya mau nggak perlu dikomando Mas sebenarnya sih. Jadi itu memang kalau memang kita sudah mempunyai visi yang sama sebagai makhluk sosial tadi ya, insya Allah ketika kita ada kegiatan pun bisa langsung dikondisikan seperti itu. Dan saya lihat semua teman-teman MIFA ya hampir semuanya di luar divisi sosial juga ya Mas Hamid ya. Jadi kita di sini memang selalu berusaha untuk istilahnya tidak cuma divisi sosial saja Mas, tapi semua anggota MIFA ini juga turun bisa membantu sesuai dengan kemampuan masing-masing Mas. Kalau memang mereka bisa menyumbangkan dari rezekinya, dari nominal keuangannya ya silahkan. Kalau memang mereka belum bisa, kita memang bisa membantu untuk tenaga ya, kita juga bisa membantu untuk publikasi dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa turun, bisa kompak dan bisa rahatan bareng-bareng. Itulah di MIFA ini yang membuat kita kangen itu Mas. Kebersamaan kita, kekompakan kita, sehingga sebenarnya kalau nggak ada kegiatan itu malah teman-teman justru menanyakan kapan lagi nih mau kumpul, mau apa. Jadi kalau memang di sini kita ada banyak momentum untuk berbagi Mas, seperti kemarin di Ramadan juga kita ada kegiatan parsel Ramadan, kita juga membantu yang lain juga. Ini malah justru ini adalah momen-momen yang ditunggu oleh anggota agar kita bisa sama-sama semangat berbagi tadi. Tadi berbicara mengenai donasi pada saat Ramadan ini, catatan saya juga menarik nih. Membagikan 1.000 bingkisan, 1.000 parsel Ramadan, dan juga untuk anak yatim, THR anak yatim dan juga para kiai dan ustadz di kampung. Ini luar biasa. Untuk guru ngaji maksudnya. Ini luar biasa ya terobosan yang selalu digalangkan oleh teman-teman MIFA sehingga memberikan dampak sosial yang begitu luar biasa ya kepada masyarakat sekitar. Nah, apakah dengan adanya seperti ini Mas, selalu berjalan lancar? Apakah image yang melekat di luar, pencitraan lah, kemudian cari nama lah, cari popularitas lah, dan sebagainya. Pernah nggak sih terbesit di pikiran teman-teman di sini tentang isu-isu yang ada di luar? Kan pasti sering ya Mas Hamid ya, sebagai ketua khususnya nih. Gimana Mas? Kita nggak terlalu memikirkan itu Mas. Jadi kalau setiap kebaikan itu pasti ada perjuangan. Dan kita sudah bertekad untuk kita berbuat baik aja. Masalah orang lain mau ngomong apa ya itu terserah, kembali ke pemikiran mereka masing-masing. Orang yang berpikir positif akan melihat sebuah kegiatan atau sebuah situasi dengan cara positif. Tetapi orang yang berpikir negatif, mau kita sebaik apapun, dia akan bercerita tentang negatif, padahal dia bercerita tentang ketidakmampuan dirinya sendiri. Itu sih Mas yang artinya tetap
show must go on ya, Ya, jalan Betul terus. sekali. Dan ini Mas, yang saya tekankan ke teman-teman sekalian itu, jadi kalaupun kita tidak bisa kontribusi secara langsung dalam dana, kita bisa tenaga. Dan saya selalu menganjurkan kepada semua anggota itu, aktiflah kalian di dalam komunitas ini. Yeah. Saat kalian aktif, maka kalian akan memberi manfaat kepada lingkungan kalian. Karena di sini yang kita targetkan itu para duafa, janda, fakir miskin, anak yatim. Saat kalian aktif, mereka akan mendapat rezeki dari jalan kalian. Tetapi saat kalian pasif di dalam suatu kegiatan yang baik seperti ini, maka secara tidak langsung kalian menutupi rezeki mereka. Gitu. Tambahan ya. ya. Dan saya yakin ini Mas, kebaikan itu pasti menular. Ya, kebaikan itu pasti menular. Jadi ketika kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, saya yakin itu akan berdampak ke diri kita sendiri dan juga ke lingkungan kita gitu loh Mas. Karena saya yakin kita juga punya prinsip bahwa ketika kita memberikan kebahagiaan, ya kita juga ikut bahagia seperti itu gitu kan. Jadi membuat orang lain bahagia itu juga membuat diri kita sendiri itu bahagia juga seperti itu. Ya, jadi saya yakin ketika MIFA ini punya semangat untuk membantu orang lain, membahagiakan orang lain, mensukseskan orang lain, itu juga nanti juga akhirnya kembali lagi ke diri kita juga, Mas. Gitu, Mas. Itu makanya sebagian besar teman-teman MIFA ini ya gemuk-gemuk ya. Karena selalu happy kan. Bener nggak Mas? Iya sama Mas. Dan ini yang tidak saya ketemukan di komunitas lain jadi kebersamaan dan kekeluargaan MIFA itu kental sekali, kuat sekali, bahkan itu melebihi dari keluarga kita sendiri. Jadi, karena sering ketemu, sering guyon, itu udah kayak ya keluarga. Makanya namanya family ya. Millionaire family. Iya. Oke. Nah Mas, ada nggak sih rencana ataupun impian yang selama ini belum tercapai dari teman-teman MIFA ke depan Mas? Ada Mas, saya punya mimpi besar untuk MIFA. Kita lagi ini sudah pernah saya sampaikan ya, jadi kita itu karena kita sudah keluarga, jadi kita biasa kumpul di tempat mana jauh-jauh pada datang. Kita itu pingin banget punya sebuah hunian ini mimpi ya Mas ya, sebuah hunian bersama yang namanya ya kampung entrepreneur lah atau apalah nanti. Dan di dalam sebuah hunian itu kita bisa lebih erat lagi dalam, kita sudah tahu karakter masing-masing dan kita sejauh ini di MIFA kita saling support, saling memberi solusi. Kita sudah benar-benar inginlah seperti itu dalam suatu hunian yang bersama, kita bisa bangun bersama, kita bisa sukses bersama-sama dengan MIFA. Itu ya, impian terbesar gitu ya. Iya, dari seorang ketua MIFA. Kalau Mas Yayan nih, dari segi ini dia sosialnya. Sosial ya. Kalau dari sosial saya juga dulu pernah sharing juga dengan Mas Hamid dan yang lain juga. Jadi kita kan memang fokus ke kegiatan sosial Mas, dan kita juga sering membantu anak yatim. Jadi banyak juga masukan itu jangan cuma membantu itu ketika saat-saat tertentu saja gitu loh. Tapi kita juga ketika kita seperti yatim ya Mas ya, kita ingin juga nanti mempunyai suatu rumah yang memang di situ nanti kita bisa benar-benar mendidik, memberdayakan anak yatim. Dan kita juga bekali mereka dengan nilai-nilai entrepreneur juga gitu loh Mas. Karena di sini kan banyak juga anak-anak yatim itu ketika kita memang bisa mendidik mereka, membekali mereka juga akhirnya juga bisa fight, bisa berjuang juga, itu menjadi yatim-planner yang nanti juga bisa memberikan dampak juga pada lingkungannya. Saya contohnya ya. Oh saya. Saya yatim-planner. Oke. Saya yatim, begitu masuk MIFA langsung jadi entrepreneur ya. Iya kan Mas ya? Jadi Mas Ayu menjadi coachnya berarti. Menjadi gurunya. Oke. Mas Yayan nih, kembali ke Mas Yayan. MIFA kan juga rutin ya, sekarang setiap hari ada gerakan berbagi nasi bungkus setiap pagi. Nah, ini kan istiqomah nih Mas, hampir setiap hari. Dan untuk sistem pembagiannya juga sudah diatur sedemikian rupa sehingga semua anggota ada jadwalnya seperti itu. Nah, apa Mas yang melatar belakangi dari rencana ini, konsep ini sehingga kok sampai sekarang masih terus berjalan Mas? Ya, alhamdulillah untuk Senabung sendiri berarti udah hampir 6 bulan Mas Hamid ya? Lebih Mas. Lebih ya. Senabung namanya. Ya, namanya Senabung Mas, itu sedekah nasi bungkus. Jadi memang ini juga sebenarnya teman-teman MIFA ini sebenarnya secara pribadi Mas itu juga sudah ada yang bergerak sebelumnya. Ini kita cerita awal sejarahnya itu sudah ada yang bergerak seperti Mas Hamid bergerak sendiri, terus ada teman kita Mama Yu itu juga bergerak sendiri. Jadi kita pikir ketika teman-teman sebenarnya juga punya
keinginan untuk berbagi sedekah nasi bungkus di pagi hari atau sedekah sembako itu, kenapa nggak kita jadikan satu saja gitu loh? Ini menjadi sebuah gerakan bersama, dan seperti tadi yang saya sampaikan Mas, ketika kebaikan ini bisa menular, kita juga bisa mengajak orang lain. Jadi di akhir 2019 ya Mas Hamid ya? Nah, di akhir 2019 Mas, jadi kita waktu itu memang baru beberapa sih yang bergerak. Jadi yang berinisiatif itu paling ya sekitar 10 orang lah seperti itu, tapi kita berpikir eman-eman nih kalau cuma 10 orang saja yang bersedekah nasi bungkus, karena saya yakin itu juga ada hadisnya juga, ketika kita setiap pagi bersedekah itu juga malaikat itu juga nanti akan mencatat dan juga akan menjamin rezeki kita pada hari itu gitu kan Mas. Itu yang kita yakini juga. Akhirnya setelah itu kita buat jadwal dengan nama tadi senabung tadi Mas, sedekah nasi bungkus. Jadi setiap hari semua anggota MIFA yang 120 tadi Mas Hamid ya, itu kita jadwal Mas, berarti paling enggak satu hari ada 3-4 orang itu mendapatkan jatah untuk memberikan nasi bungkus Mas. Dan ini kita sifatnya juga fleksibel Mas, ketika teman-teman itu kok agak kerepotan, itu kita bisa memberikannya dalam bentuk donasi uang cash, itu nanti bisa didiretkan ke anggota, nanti biar dimasak. Oh gitu ya? Iya, bisa ya? Dimasak. Dan alhamdulillah Mas, jadi kita setiap hari itu minimal 50 Mas Hamid ya? Iya, 50 bahkan bisa sampai 100 Mas. Dan alhamdulillah juga yang mendapatkan nasi bungkus tadi itu dampaknya juga luar biasa Mas. Jadi alhamdulillah kita juga bisa membantu lah untuk memberikan. Secara tidak langsung otomatis mereka yang mendapatkan nasi bungkus memberikan doa mungkin kepada seluruh anggota untuk keberkahan dan kesuksesan. Dan alhamdulillah bisa jalan sampai sekarang. Semoga bisa terus istiqomah. Dari hal yang sederhana namun berkelanjutan dan terus menerus seperti itu. Itu yang selama ini jarang dilakukan oleh beberapa komunitas gitu ya. Melakukan gerakan tapi dia bisa istiqomah. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa terus berlanjut ya Mas ya. Nah Mas, berbicara mengenai anggota nih. Hampir beberapa mungkin 100% kali ya, seandainya anggota MIFA ini dia seorang karyawan ataupun pegawai, dia tetap entrepreneur ya, dia tetap punya usaha ya Mas? Atau seperti apa? Kebanyakan seperti itu Mas, seperti Mas sendiri. Iya, sebenarnya saya sendiri. Beliau PNS ya? Iya, yang punya beberapa cabang perusahaan. Iya. Jadi kalau di MIFA sih ini Mas, kita memang enaknya di MIFA ini kita juga punya semangat kolaborasi. Jadi jangan khawatir ya kan, kita juga punya tagline juga Mas Hamid ya. Kurangi kompetisi, perbanyak kolaborasi gitu loh Mas. Bukan perbanyak makan nasi. Tapi itu wajib. Iya. Jadi seperti saya pun juga ketika memang saya masuk MIFA dan memang tidak mempunyai usaha secara langsung karena memang saya masih bekerja, itu ya saya tinggal ini aja, saya tinggal istilahnya mau jadi resellernya siapa nih gitu jadi resellernya misal dari produknya Aircraft dari Mas Hamid, ada reseller dari produk spray lukis atau yang lain juga, itu juga sangat terbuka sekali kita di MIFA saling berkolaborasi untuk bisa sukses. Artinya dengan seperti itu secara tidak langsung mengurangi kompetisi tadi ya yang tidak sehat ya. Justru berkolaborasi gitu ya. Saling sinkron satu sama lain ya. Misal ada yang usaha batik kemudian butuh kotak box gitu ya. Bisa ke Mas Hamid, atau butuh pemasaran bisa ke saya. Butuh piknik juga bisa. Di sini iklan bebas Mas. Oh bebas ya. Monggo gitu. Iya, ini menarik nih. Mungkin komunitas entrepreneur banyak Mas. Apa sih yang menjadikan sesuatu yang membedakan antara MIFA ya dengan basic entrepreneur dan juga sosial dengan komunitas lain yang mungkin punya visi yang sama seperti itu? Kalau yang saya tahu kebanyakan komunitas itu fokus pada satu jalur Mas. Kalau entrepreneur ya dia akan fokus ke entrepreneurnya saja. Kalau sosial dia akan ke sosialnya saja. Nah ini kalau di MIFA ini kita dapat semua Mas. Iya benar. Entrepreneurnya kita dapat, sosialnya dapat, religinya kita dapat, hiburan juga ada. Hiburan ya. Hiburan dari inovasi dan di sini kita benar-benar kayak haus ilmu Mas, karena dari masing-masing teman itu mempunyai keunikan atau keahlian yang berbeda-beda. Akhirnya kita bisa menggali itu dari mereka. Oke, keren ya. Nah, mungkin di luar sana juga mungkin banyak Mas Hamid orang yang pingin gabung ke MIFA, kemudian pingin kepo ya. Aktivitas MIFA kok hampir sering sekali, apalagi Mas Hamid sering upload kan. Kok
kegiatannya kok asik-asik semua gitu, makan-makan terus. Emang asik Mas. Kemudian piknik, ini karena pandemi aja ya, mungkin kita jarang-jarang hiburan gitu ya. Nah, apakah anggota ini khusus orang tertentu yang dia punya usaha atau seperti apa Mas? Anggota ini bebas Mas, bebas, apapun latar belakangnya kita terima. Bahkan yang belum punya bisnis pun ya otomatis saat gabung MIFA dia akan kita bantu untuk membuat sebuah bisnis gitu. Karena itu ada pembelajaran di sini ya, tadi ada divisi metal, digital marketing. Jadi setiap bulan itu masing-masing dari kita itu mempunyai program. Dari divisi-divisi tadi itu setiap bulan kita ada program. Nah, program yang sudah direncanakan dan program dadakan. Nah, seperti kegiatan sosial kemarin itu kan termasuk program dadakan, karena kita nggak tahu akan ada bencana seperti ini dan kita harus siap dan seperti itu. Artinya siapapun kalau mau gabung silakan gitu. Silakan. Tanpa ada syarat apapun. Ada syaratnya. Ada syarat dan ketentuan. Jadi ada aturan mainnya Mas. Ya pokoknya di sini ya nggak repot-repot amat kok syaratnya. Yang penting nggak boleh nyebar isu sara. Terus isu politik apa saja itu. Yang kedua khilafiyah beragama Mas. Itu nggak boleh ngobrol tentang hal itu. Itulah ya. Sensitif sangat. Sensitif sekali. Dan banyak ada aturan mainnya. Pokoknya siapa yang mau gabung japri saja ke saya atau ke Mas Yayan, nanti dikirim tata tertibnya. Salah satunya ada melengkapi administrasi. Administrasi itu kita ada iuran pokok Mas. Iuran wajib itu 1 bulan 10.000 rupiah. Cuma 10.000. Dapat nasi. Enggak ya. 10.000 dan bisa otomatis ketika masuk ke MIFA dapat jaringan ya, pasti itu ya. Pasti. Kemudian ilmu dengan latar belakang pendidikan, bisnis, backgroundnya juga macam-macam gitu ya. Bisa kolaborasi juga dengan yang lain juga gitu ya. Ada nggak sih karena justru di MIFA ini lengkap oknum-oknum tertentu gitu ya Mas, akhirnya masuk karena ada kepentingan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu Mas? Ya banyak sekali yang mendekati banyak. Jadi kalau diibaratkan MIFA ini seorang gadis, gadis cantik yang baru mekar. Jadi banyak sekali para kumbang-kumbang yang ingin mengejutnya. Tetapi karena pasti gitu Mas ya, pasti ya. Pasti sangat banyak. Tapi ya kita harus tegas dalam hal itu karena kita tidak ingin ditunggangi politik apapun dan kita tidak mau ditunggangi kepentingan-kepentingan yang lain. Biar MIFA berjalan dengan ruhnya MIFA, netral seperti ini. Gitu. Karena kalau saya lihat sih kesininya MIFA semakin besar, semakin tadi dibilang banyak yang melirik gitu ya, karena ini primadona banget, apalagi dengan aksi-aksi nyatanya ya, siapa tahu nanti 5 tahun ke depan atau ini mau pemilu nih ya, sudah pasti koleng-koleng udah banyak gitu ya untuk ya pansos lah ya gitu. Banyak ya Mas Yayan ya, apalagi sosial ya, erat sekali kan hubungannya dengan kepentingan tertentu Mas Yayan. Gimana Mas mungkin menyikapi? Makanya gini Mas, saya sependapat dengan yang tadi Mas Hamid sampaikan bahwa di MIFA ini kita berusaha jangan sampai kita terlibat politik praktis. Karena sangat rawan sekali dan sudah banyak sekali contohnya Mas organisasi atau komunitas yang mohon maaf dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau calon-calon tertentu untuk kepentingannya masing-masing. Jadi memang di sini kita juga MIFA harus netral, harus independen. Dan kita juga mewanti-wanti betul kepada semua pengurus, kepada semua anggota MIFA jangan sampai kita terjun ke situ gitu loh, atau dimanfaatkan. Jadi nanti harus dibedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi dan komunitas. Dan memang ketika nanti ada anggota yang seperti itu, otomatis ya nanti akan ada teguran atau sanksi Mas Hamid ya, otomatis dari komunitas karena kita sangat menjaga itulah untuk keberadaan organisasi kita agar bertahan ke depan. Betul. Makanya sampai sekarang 4 tahun kurang lebih Mas ya. 4 tahun ya. 4 tahun Profes ya. Tahun kelima berarti ini Mas. Tahun kelima ya. Artinya masih bisa survive, masih terus dengan program-programnya yang luar biasa, spektakuler sekali ya. Dan ini yang menjadi satu catatan saya juga Mas Hamid. Jadi di luar sana pada akhirnya kesininya gitu ya, MIFA itu dipercaya Mas oleh beberapa pihak gitu ya, entah itu swasta ataupun pemerintahan gitu ya. Seperti kemarin misalnya kita menggelar aksi berbagi ini ya, donasi untuk ROP gitu ya. Akhirnya kan saking kita mungkin bisa menjaga kepercayaan itu, orang juga percaya ke kita Mas. Donasinya semakin bertambah Mas. Donasinya semakin bertambah, saldonya nggak berkurang-kurang.
nggak setiap hari, tapi saldonya malah Nambah tambah terus. Nah, banyak. ini menarik nih Mas. Apa nih yang strategi yang diterapkan seperti apa sih Mas? Kok sampai mereka gitu ya begitu percayanya ke kita sampai kelas SMA kemarin Mas bahkan ya? Iya. Ada di SMA sampai Ada memberikan SMA. donasi ke kita gitu. Gimana Mas Hamid? Sebenarnya nggak ada strategi ya, Mas. Iya. Dari kita itu nggak ada Apa strategi. adanya. Kita blur aja. Jadi kita sportif aja. Jadi kalau kita ada kegiatan ya tentu ada hal-hal yang perlu dilaporkan. Jadi dan kalau kita memang meng-share kegiatan tersebut di dalam publik, ya maka publik layak tahu dong sejauh mana sih perjalanannya. Sejauh Bukan mana dalam pertanggung rangka jawabannya. pamer tadi ya Mas ya, tanda kutip ya. Oh enggak sama sekali. Ini bentuk pertanggungjawaban dari sebuah komunitas Ya. kepada Transparansi lah ya. Nah, ini langsung. betul. Jadi sekaligus klarifikasi Ya. bahwa apapun dan mungkin selama ini kegiatan MIFA terdokumentasi itu bukan karena kita ria atau pamer, tapi Benar. lebih ke pertanggungjawaban kita kepada Pertanggungjawaban para kita. donatur Iya. dan apa ya bukti konkret kita telah melakukan kegiatan Kegiatan ini. tersebut. Ya. Dan semangat kita juga untuk mengajak yang lain Mas Hamid. Nah, spiritnya supaya ya, menginspirasi, bisa Iya. motivasi Kita bisa. komunitas-komunitas yang lain. Iya, Ya. benar. dan mungkin menyentil ya para Enggak ada tujuan nyentil. Kamu jangan begini. Enggak ada tujuan nyentil. enggak karena gini, saya kan juga sering ikut ke lapangan gitu ya, ke terjun langsung ke bawah. Bahkan lagi nih Mas Yayan, Gimana, ini Mas? saya mau lapor ke nyedangan isu tim sosial. Banyak yang bilang gini masyarakat, Mas, bahasa Pekalongan ya. Biasanya ke sing ngene kudu neke ya, partai atau DPR. pemerintah yang biar DPR yang biar Iya. anu. Iki malah justru wong liya gitu. Kan sering gitu Mas kita Mas, Iya, bener nggak? iya. Nah, otomatis kan dengan adanya kita seperti ini kan secara tidak langsung Mas Hamid Iya. nyentil mereka kan, Iya. ya enggak? Tapi mereka yang nyentil, bukan kita. Tapi mereka nggak bakal sentil. Karena murni kembali lagi niat kita nggak macam-macam kok Iya, Mas ya. iya, Artinya benar. murni kita dari hati, Iya. kemudian memang tadi ya dari apa namanya slogannya ingin berbagi Iya. gitu ya, dan nggak ada Oh, tendensi bersama. apapun Iya, gitu benar. ya. Tendensinya murni ya kemanusiaan lah ya, Iya. seperti itu ya. Oke Mas Yayan, ini kan masih berlangsung nih kegiatan untuk berbagi nasi Rob saat ini kan juga Iya, masih belum masih dapur umum. betul sekali. Dan mungkin boleh di-share Mas, apa ya kegiatan ini itu apa sih maksudnya yang melibatkan apa saja Mas? Oh, oke. Untuk kegiatan dapur umum sendiri, alhamdulillah kita ya membuka open donasi Mas. Jadi kita dari kalau nggak salah hari Rabu kemarin Mas. Jadi kita Pekalongan sudah seminggu terdampak rob, kita open donasi dan kita juga membuka donasi tidak cuma untuk anggota MIFA Mas, jadi ke semuanya juga. Jadi ini alhamdulillah hari ini sudah hari ke-7 Mas Hamid ya, Iya. untuk dapur umum. Udah seminggu ya? Sudah seminggu. Luar biasa. Dan alhamdulillah tadi Mas, jadi setiap hari alhamdulillah pasti ada donasi dan semakin bertambah. Pasti ada donasi dan semakin bertambah. Jadi kita waktu awal itu paling bisa masak sekitar 100 sampai 200 Mas Hamid ya. Jadi alhamdulillah sekarang itu bisa sampai 500 sampai 600 Mas setiap hari. Dan alhamdulillah kita juga beberapa ada donasi yang bentuknya logistik Mas, logistik mentah seperti itu kita juga langsung salurkan ke dapur umum di Degayu, dapur umum di Selamaran Mas Hamid ya. Terus di tempat-tempat yang lain juga yang terdampak. Jadi alhamdulillah untuk dapur umum ini bisa bertahan Mas sampai sekarang dan besok pun kita juga masih lanjut sambil menunggu perkembangan rob ini nanti semoga bisa cepat surut ya. Iya. Jadi sebenarnya kita juga inginnya dapur umum juga tidak terlalu lama karena kalau dapur umum terlalu lama berarti kan masih rob terus. Kita inginnya juga rob semoga bisa cepat surut sehingga juga teman-teman bisa beraktivitas Secara dengan normal kembali gitu ya. Seperti itu. Oke deh, Mas Hamid nih, ini satu pertanyaan juga nih dari saya. Teman-teman kan rata-rata sibuk ya, mereka punya usaha, kemudian ada yang bekerja juga. Nah dengan adanya kegiatan ini otomatis kan waktu mereka juga tersita Mas. Iya. Nah itu bagaimana sih kok mereka kok lebih memprioritaskan kegiatan ini daripada bisnisnya sendiri? Ini yang mengganjal pikiran saya nih betul ya. Ya saya sendiri seperti itu. Iya kan Mas ya? Ya, cuman kan ini Mas. Nah, kalau ini ada tekniknya Mas. Oh. Jadi yang pertama kita sambangi mereka, kita datangi mereka ke lokasi, terus kita koordinasi dengan ketua RT-nya. Kalau memang mereka masih membutuhkan lagi ya silakan untuk mengambil. Jadi kita nggak harus mendatangi terus karena kita masing-masing punya kesibukan. Kecuali di area dapur ya kita pekerjakan Mas secara profesional. Karena dia masak seharian penuh ya kita bayar, kita gaji secara profesional. Nah untuk yang lainnya
kita setelah komunikasi dengan pihak RT atau pihak penerima bantuan, selebihnya mereka yang akan melindungi kita, mengambil ke lokasi kita. Gitu, Mas. Gitu ya. Akhirnya Jadi kesini tidak terlalu melibatkan teman-teman secara langsung. Betul. Akhirnya dengan adanya seringnya kegiatan ini, akhirnya punya sistem sendiri Mas. Iya. Dengan banyak pengalaman gitu-gitu ya. Dulu kita sampai turun naik kapal gitu kan ya. Karena sistemnya mungkin belum jalan ya. Awalnya harus seperti itu Mas. Karena yang kemarin juga kita awalnya ke Nyelumprit itu seperti itu ya Mas ya. Karena memang harus survei langsung ya, kita harus survei langsung ke Selamaran, ke Panjang pun kita survei ke sana, tentunya kita harus nemui ketua RT-nya karena yang paling tahu masyarakatnya. Kalau kan kita ketua RT, terus selebihnya kita sampaikan ke ketua RT-nya untuk silakan kalau butuh lagi calling kita saja, kita siapkan, nanti dari ketua RT bisa ngambil atau bisa mendelegasikan warganya. Gitu ya. Dan itu mungkin itu hiburan buat anggota juga ya. Gimana maksudnya? Hiburan lah, naik apa kan kita semua sehat gitu. Kemarin naik double bareng. Itu kan sesuatu hal yang menurut mereka mungkin receh ya, tapi ternyata hal itu kan jarang kan. Kita naik kapal, naik dan itu buat kita fun gitu ya, senang gitu ya. Semakin rahat, semakin kompak. Semakin rahat, semakin kompak. Mas, berkaitan dengan bencana yang sedang terjadi ini di beberapa wilayah Pekalongan, mungkin ada dari Mas Yayan teman-teman yang ingin disampaikan untuk para korban, Mas. Oke, kalau dari saya sih ya memang bencana rob ini sebenarnya memang ya kita nggak ingin ya Mas ya untuk menerima, walaupun memang setiap tahun ada beberapa daerah yang terdampak rob, tapi ternyata tahun ini bisa dikatakan yang paling parah. Ya, karena memang ada beberapa daerah yang sebenarnya tidak terdampak, tapi ternyata tahun ini kena dengan ada tanggul yang jebol dan lain sebagainya. Jadi ya saya harap semua warga yang terdampak, termasuk ya kita juga ada yang terdampak juga, itu tetap semangat, ya tetap menjaga kesehatan karena ini juga kita masih di pandemi corona juga. Jadi tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan tetap harus kuat karena saya yakin teman-teman warga Pekalongan ini ya orang-orang yang kuat juga karena juga tahan banting juga. Jadi ya semoga robnya ini segera selesai dan kita bisa beraktivitas lagi dengan normal seperti itu. Mas Hamid mungkin ada tambahan? Kalau saya saksikan secara langsung ya Mas ya, ini itu agak berbeda dengan beberapa kejadian rob yang lalu. Jadi kalau kejadian rob yang lalu kita langsung komunikasi ke warga, mereka itu terasa santai karena sudah terbiasa. Nah untuk rob yang ini itu daerah-daerah yang tidak pernah kena rob, sudah bertahun-tahun dan ini kena rob, jadi mereka itu sangat-sangat nggak siap dengan keadaan seperti ini. Kaget lah ya. Nah, dan robnya langsung besar. Secara kendaraan dia nggak bisa keluar. Kalau yang ada di dalam dia nggak bisa keluar, yang udah di luar nggak bisa masuk ke dalam. Sedangkan area untuk menuju jalan raya atau membeli sebuah kebutuhan itu jaraknya bisa sampai 500 meter dengan air ya. Nah, itu berarti sehingga kebutuhan mereka itu benar-benar sangat berharap dengan bantuan yang kita berikan. Itu Mas. Dan mudah-mudahan ya bencana ini segera berakhir. Sore tadi juga kelihatannya nggak naik airnya. Mudah-mudahan ini pertanda baik dan ya biar segera selesai. Untuk teman-teman juga harus jaga kesehatan ya, karena benar-benar secara fisik, secara tenaga juga terkuras juga kan. Dari jam subuh ya Mas sampai malam ya harus ke pasar, masak nasi gitu ya. Mempersiapkan macam-macam. Saya mah cuma tester aja. Bagian tester. Oke, berbicara mengenai MIFA gitu ya, maksudnya banyak loh di luar sana orang yang berpikir MIFA ini adalah komunitas yang berorientasi pada bisnis dan sosial gitu ya Mas. Ada nggak sih gerakan selain sosial Mas yang lebih menitik beratkan pada bisnis itu sendiri Mas? Banyak sekali Mas sebenarnya. Selain di bisnis kan MIFA ada beberapa divisi yang mendukung itu. Jadi seperti yang tadi divisi metal, digital marketing, terus inovasi ini bagaimana bisnis sekarang itu yang berkembang seperti pakai YouTube, terus TikTok kan yang bisa dialihkan untuk fungsinya untuk bisnis. Jadi di kita itu setiap perkembangan bisnis itu ada kelas-kelasnya. Selalu diupdate ya. Selalu diupdate ya. Mengikuti apa yang menjadi kebutuhan bisnis zaman sekarang seperti itu. Untuk MIFA Corps gimana kabarnya nih? MIFA Corps saat ini sudah mulai ada, kemarin memang sudah mau mulai tapi ada pandemi dan akhirnya berhenti.
Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan mulai launching untuk MIFA Corp-nya. Ya, dia akan bergerak di divisi anak-anak mungkin. Nanti bosnya kita panggil di sini. Iya. Harus sejarah. Kita langsung dia. Perlu diketahui mungkin MIFA Corp adalah bisnis usaha bersama ya Mas. Nah, saya boleh menambahkan tadi. Nah, silakan. Dari iuran yang 10.000 tadi, kita akumulasikan. Jadi dibayar di muka selama 1 tahun. Berarti ada 120.000 per anggota dikali 120 anggota yang lain. Nah, 20.000 Ya. 20.000 kali 120 itu gunanya untuk mendukung kegiatan sosial. Nah, 10.000 kali 120 anggota tadi. Nah, ini yang kita buat menjadi usaha bersama MIFA. Nah, yang itu dikelola sama MIFA Corporation tadi. Gitu. Berarti itu setiap anggota otomatis punya saham di situ. Punya saham Ya, di situ. iya, Jadi bagaimanapun juga kita harus bersama-sama ini Ya, membuat MIFA Corp ini betul. untuk bisa berjalan dan aktif. Betul, karena masing-masing punya hak ini ya. Betul sekali. Luar biasa sekali. Ternyata MIFA jauh dari pandangan saya nih. Komplit ada semua ya, divisi sosial, religi, kemudian metal Bisnis ya. Metal itu apa tadi Mas? Media digital. Oh, media digital. Kemudian ada Hino. 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 Hino apa? Hiburan dari Hino. Iya. Itu kan kerjanya setahun sekali. Catering kali ya. Iya, karena yang paling baru banget adalah MIFA Corps ya, yang MIFA baru Corp, kita iya. launching kemarin pada saat anniversary yang keempat. Iya. Oke, terima kasih Mas Hamid dan Mas Yayan. Ini Oke. obrolannya luar biasa, receh tapi bermanfaat. Tapi bener, mungkin teman-teman yang ada di luar sana, silakan kalau mau gabung ke MIFA. Cukup menarik, nggak cukup menarik, sangat menarik sekali. Karena di sini adalah kumpulan orang-orang positif, ya, yang punya visi yang luar biasa, punya impian yang besar dan yakin impian itu akan terwujud dengan kebersamaan di keluarga MIFA. Sukses selalu untuk MIFA dan Mas Hamid. Terima kasih Yayan Mas Wahyu. untuk usaha-usahanya dan karirnya Mas Amin, Yayan. amin, Mudah-mudahan kelak bisa jadi wali kota. Amin. Amin Mas ya. Amin dong. Mantap itu duanya. Iya. Nanti saya DPR-nya. Ini Pak berarti. Sukses dong. Oke. Sukses dulu kita. Thank you. Kita ketemu lagi dengan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.